kasih yang ada di dalam lemari es itu, maka dari itu hanya disia-siakan begitu saja. Mungkin kita pada saat ini, mungkin kita, oh iya ya, sayang sekali ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Seringkali hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadarin, sebenarnya suatu potensi yang besar ada di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali potensi itu tidak kita gunakan. Potensi itu tidak kita kerjakan. Maka dari itu kita mengalami kehidupan di mana kita hanya stay di situ. Bahkan makin hari hanya makin rusak. Ya. Lemari es hanya dipakai sebagai apa? Sebagai tempat untuk pakaian. Nah, selanjutnya ya, saya ingin saudara melihat. Nah, ini saudara. Saya heran saudara. Di Indonesia, waktu bulan Juli kemarin saya berada di Jakarta, saya melihat mobil yang demikian di Jakarta. Keren sekali. Ya. Lotus ada di Jakarta. Gitu ya. Saya pikir-pikir, apa cocok ya? Apa cocok di Jakarta jalannya ramenya begitu? Ya. Apa cocok kalau terjadi geronjalan mobilnya rendahnya begitu? Saya percaya pembeli daripada mobil ini hanya ditaruh di garasi. Selain takut nanti tergores, selain mungkin ya takut kena geronjalan dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak polisi tidur, ya. It's difficult untuk mobil yang demikian, gitu. Dan saudara, mobil ini didesain untuk mobil jalan secara cepat. Tetapi di Indonesia karena rame, maka dari itu hanya jalan paling tidak paling banter, kecuali kalau di tol ya. Tapi kalau di dalam kota paling banter 40 mile per hour. Paling kenceng. Tetapi mobil ini tidak didesain untuk apa? Untuk jalan yang demikian. Seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Kita taruh kehidupan kita di tempat-tempat yang mana tidak semestinya. Kita harus berada di tempat di mana yang semestinya Tuhan desain kita. Saudara, saya pernah di Germany pada tahun 2001, ya. Saya sempat sewa akan mobil VW Golf. Pada saat itu saya di Autobahn, ya mungkin Pak Andreas juga tahu karena baru-baru saja berada di Jerman, ya. Di Autobahn kita bisa drive sekencang mungkin. Saya coba, drive. Ya. Tapi dasar kebiasaan lari 65 di Texas, maka dari itu pada saat saya jalan 90, saya sudah neredek. Waduh, ya, saya neredek 90 doang, saya sudah neredek. Ya. Saya melihat speedometernya, masih banyak. Masih banyak, tapi hati saya sudah neredek. Ya. Dan saya pada saat saya nyalip mobil smart, ya, kecil-kecil gitu ya, di mana di Europe ini mobilnya kecil-kecil gitu. Pada saat saya nyalip mobil smart, gaya saya. Ya mereka larinya cuma 50, 60 paling ya, 60, 50 mile gitu. Nah saya jalan 90, wah santai-santai, ya tenang. Akhirnya nggak taunya BMW saudara, seri 5. Saya lihat nenek. Waduh. Saudara, dari hal ini saya belajar, saudara. Dari hal ini saya belajar bahwa seringkali dalam kehidupan kita, kebiasaan kita, perhatikan. Kebiasaan kita menghalangin kita untuk increase lebih lagi. Ada amin, saudara. Yang kedua, kita membanding-bandingkan. Yang kita bandingkan yang rendah sih. Kita membandingkan dengan smart, ya of course. Kita bisa lari kenceng, kelihatannya sudah kenceng padahal cuma 90. Tapi pada saat kita membandingkan dengan BMW yang seri 5, nenek-nenek yang sudah terbiasa dengan jalan di Autobahn, maka dari itu
kita kalah. Seringkali kita membandingkan, oh yang lain begitu ya saya sudah begitulah. Kita membanding-bandingkan dengan demikian. Kita merasa puas dengan keadaan kita, ya, dengan kebiasaan kita. Maka itu hari ini biarlah terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Katakan perubahan. Perubahan. Maka dari itu terjadi suatu increase. Saudara melihat speedometer ini? Mana gambarnya lagi? Arnold, ya, tolong. Ya. Speedometer ini jalan berapa, saudara? Jalan berapa, saudara? 270 apa? Kilometer. Kira-kira kenceng atau enggak kenceng? Kira-kira berapa mile sih? 170 mile. Kira-kira. Per jam. 170 mile per jam. Kenceng atau enggak kenceng? Kenceng atau kenceng sekali? Kenceng sekali atau banget-banget kenceng? Tetapi saudara, mobil ini kurang kenceng. Karena didesain bisa mencapai berapa? 330 km per jam. Kira-kira berapa itu? Berapa mile per hour? Kira-kira 210 mile per jam. Seringkali tanpa kita sadarin kita di dalam kehidupan kita merasa sudah kenceng, sudah melambung tinggi sudah ini. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya ya bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagaimana Tuhan desain. Maka dari itu perlu di dalam kehidupan kita untuk kita maximize potensi kita. Tuhan mendesain di dalam kehidupan kita. Kalau kita saya boleh sampaikan kepada saudara. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebelumnya ya kita sama-sama lihat gambar ini lebih dahulu. Seorang olahragawan ya high jump yang melompat tinggi. Dia pada saat dia berlatih dia selalu lompatan pertama dia lompat berhasil. Dia naikkan apa? Crossbar-nya. Lompat lagi berhasil, naikkan crossbar-nya. Lompat lagi berhasil, dia naikkan crossbar-nya. Disitulah kehidupan saudara dan saya seharusnya. Kita harus terus meningkatkan. Tuhan berkata untuk membawa kita naik dan tidak turun, kita harus terus tingkatkan. Ya, kalau kita mempelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 pasal yang pertama ayat yang ke-8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, all Judea, Samaria, and the end of the world. Kalau saudara perhatikan akan hal ini. Pertama yang saudara lihat apa? Sebelum berbicara masalah Yerusalem, Yudea, Samaria, sebelum berbicara seluruh bumi, apa yang saudara lihat? Yang saudara lihat adalah potensi. Tuhan katakan di situ, you shall receive, ya, I shall receive power. Saya seharusnya menerima akan power. Ada sesuatu potensi dalam kehidupan kita. Baru habis itu apa yang terjadi? Tuhan berbicara di dalam hal Yerusalem. Habis Yerusalem apa yang terjadi? Yudea. Ada sesuatu increase. Saudara memperhatikan akan hal ini? Maka itu kalau saudara perhatikan firman Tuhan berbicara masalah increase bukan suatu decrease. Tuhan berbicara, Tuhan ada sesuatu potensi. Tuhan memberikan suatu potensi. Mungkin kita hanya berpikir Yerusalem. Kita hanya berpikir secara demikian. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan tingkatkan. And then what's next? Yudea. And then what next? And then Samaria. Setelah Samaria kita sudah merasa, wawasannya sudah besar. Ya. Yang dulu mungkin Yerusalem hanya kecil. Mungkin Yudea. Samaria, kita sudah merasa besar. Tetapi firman Tuhan katakan, next, sampai ujung bumi.